كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kalian selalu diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan apapun aktivitas kalian walaupun hanya di dalam rumah. Baik, sebelum kalian mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Tony Januar Ardiansyah, ada sedikit yang ingin Pak sampaikan. Di masa pandemi ini ada 3 hal yang harus ada di dalam diri kalian. Yang pertama adalah iman. Iman tidak hanya sekedar iman yang kemudian membentuk sebuah taklid kita, namun iman harus dibangun melalui landasan ilmu yang kemudian akan membentuk sebuah komunitas. Nah, ketiga hal ini, iman, ilmu, dan komunitas sangat dibutuhkan di masa pandemi. Untuk itu, silakan kalian menyimak baik-baik tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Tony Januar Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-ayah wal hadis, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah serta ma'unanya, kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, sang revolusioner sejati, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau dan para sahabat serta para tabi'in dan para ulama, kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Para sahabat mustami'in rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu. Karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, solawatlah kamu agar engkau selamat di dunia maupun di akhirat. Mari saya mengajak untuk sama-sama kita melafazkan atau membaca solawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawal
والسلام بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat tadi bisa menjadi catatan amal bagi kita semua, sehingga kelak di padang mahsyar nanti kita bisa mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para sahabat mustami'in yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau berkata, "Ala la tanalu ilma illa bisittatin sa'umbika biajmu'iha bibayanin dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tulus zamani." Imam Syafi'i berkata, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali melalui 6 syarat atau 6 kriteria. Dan akan aku beritahukan engkau secara terlebih terperinci. Yang pertama, zakain, harus memiliki modal yang pertama, yaitu adalah kecerdasan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Kecerdasan adalah merupakan suatu fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak manusia diciptakan. Buktinya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian ia diuji dengan menghadirkan malaikat-malaikat yang ada di arsy. Kemudian Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum." Dan itu adalah salah satu bukti bahwasanya Nabi Adam ketika diciptakan sudah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahirsin. Jadi modal kecerdasan saja itu tidak cukup. Wahirsin, harus ada kemauan atau motivasi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau belajar selama 3 tahun, konon Fatihah saja beliau tidak hafal pada saat itu. Sehingga beliau terpaksa berhenti dari pesantrennya. Tapi kemudian di tengah jalan beliau melihat ada batu besar, lubang, gara-gara diteteskan air terus menerus. Sehingga ketika beliau melihat itu, lubang batu saja yang besar bisa berlubang dengan air yang begitu lembut. Bagaimana dengan otakku yang oleh Allah diciptakan lembut? Kalau terus menerus diisi oleh ilmu, maka insya Allah akan paham juga. Sehingga beliau kembali ke pesantren kembali, lalu beliau belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga di kemudian hari beliau salah satu menjadi ahli hadis. Dan salah satu kitabnya yaitu Al-Bulughul Maram. Kemudian yang selanjutnya, wastibarun, sabar dalam menuntut atau mencari ilmu. Kalau seseorang tidak sabar, maka apapun yang dikerjakannya tidak akan membuah hasil. Karena kesabaran itulah kunci daripada seseorang dapat berhasil. Kemudian setelah memiliki kecerdasan, memiliki kemauan atau motivasi, dan punya kesabaran, ada syarat lagi yang keempat. Apa itu? Wabul ghatin, harus memiliki biaya. Sahabat yang dirahmati Allah, ilmu itu tidak murah. Kenapa? Karena para pencari ilmu itu betul-betul sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mengorbankan apa yang disebut dengan harta. Kemudian ia meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya untuk apa? Untuk mencari ilmu.
Maka dari itu, hargailah ilmu kita, karena ilmu itu didapat melalui sesuatu yang melalui jerih payah yang betul-betul menguras tenaga, pikiran, begitu juga dengan harta benda. Selanjutnya, syarat yang kelima, setelah kita memiliki kecerdasan, kemauan, kesabaran dan biaya, harus taat kepada guru. Wa irsyad ustadin, memiliki akhlak kepada guru dan taat apa yang diperintahkan oleh guru. Selanjutnya yang keenam, wa tuluz zamani, panjang perjalanan orang dalam mencari ilmu. Bayangkan dari TK yang selama 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sampai ke jenjang paling tinggi 4 sampai 6 tahun, itu merupakan satu bukti bahwasanya dalam mencari ilmu adalah membutuhkan perjalanan yang panjang atau disebut dengan watuluz zamani. Maka ketika keenam kriteria tadi telah dipenuhi, maka akan mencapai derajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal tersebut dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi sahabat mustami'in sekalian. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.